Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, warga Direkta dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini kita akan ngebahas terkait materi atas penyelesaian audit. Oke, jadi ini udah di tahap terakhir nih. Setelah kita udah melakukan audit atas investasi, audit atas kas, terus audit atas aset tetap, terus audit atas prepaid, terus ada audit atas payroll yang udah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Sekarang kita melakukan penyelesaian audit atau langkah terakhirnya nih, atau bagian kompilasi hasil audit yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi kan kita udah ngebahas terkait beberapa audit-audit tuh kayak audit atas kas, persediaan dan macam-macamnya semuanya lah. Nah, itu semuanya nanti digabung di akhir jadi satu. Nah, hasil akhir nanti itulah yang namanya terkait penyelesaian audit. Oke, jadi ada langkah-langkah dalam melakukan penyelesaian audit ini. Nah, ini yang pertama nanti kita akan merancang dan melakukan tes audit yang terkait dengan tujuan audit presentasi. Terus nanti kita akan ngebahas terkait melakukan review untuk kewajiban dan komitmen kontingensi. Terus yang ketiga nanti ada melakukan review post balance sheet untuk peristiwa subsequent event. Lalu ada terkait rancang dan lakukan langkah terakhir dalam segmen akumulasi bukti audit. Lalu yang kelima nanti terkait mengintegrasikan bukti audit yang dikumpulkan dan mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan. Nah, lalu berkomunikasi secara efektif dengan komite audit dan manajemen, lalu identifikasi tanggung jawab auditor ketika fakta yang mempengaruhi laporan audit ditemukan setelah diterbitkan. Oke, jadi 7 langkah itulah yang penting dalam melakukan penyelesaian audit. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, terkait merancang dan melakukan tes audit yang terkait dengan tujuan audit presentasi. Oke, lakukan tes tambahan untuk presentasi dan pengungkapan. Nah, auditor mengevaluasi bukti yang mereka peroleh selama tahapan audit sebelumnya. Untuk apa? Untuk menentukan apakah mereka harus melaksanakan prosedur tambahan untuk tujuan yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, salah satu perhatian utama auditor terkait dengan penyajian adalah menentukan apakah manajemen telah mengungkapkan semua informasi yang diperlukan. Nah, jadi ini yang paling penting, yaitu perhatian utama auditor terkait dengan penyajian adalah menentukan apakah manajemen telah mengungkapkan semua informasinya itu yang diperlukan. Oke. Terus presentasi tujuan audit, namanya aja dengan tujuan audit presentasi. Oke. Apa sih tujuan audit presentasi? Yaitu tujuan auditnya penyajian terkait transaksi. Transaksi diagregasi atau dipilah dan dijelaskan dengan tepat, dan pengungkapannya relevan dan dapat dipahami. Nah, contoh prosedur substantifnya apa? Jadi yang pertama, tinjau kebijakan pengakuan pendapatan organisasi untuk menentukan apakah pengungkapan kebijakan tersebut dijelaskan secara akurat dan jelas. Kedua, rekonsiliasi jumlah yang dimasukkan sebagai pelepasan dalam schedule activity yang mempengaruhi perubahan properti, pabrik, dan peralatan selama tahun berjalan untuk mencatat pengungkapan laba atau rugi bersih atas penjualan properti. Nah, tujuan audit, presentasi tujuan audit yaitu penyajian terkait saldo. Kalau tadi kan seperti test of transaction. Kalau saldo berarti jumlahnya diagregasi atau dipilah secara tepat dan jelaskan dan pengungkapannya relevan dan dapat dipahami. Terus contoh prosedur substantif, meninjau kontrak utang dan catatan kaki laporan keuangan untuk menentukan bahwa piutang yang dijaminkan telah diungkapkan dengan benar. Nah, gunakan daftar periksa pengungkapan untuk menentukan apakah laporan keuangan mencakup semua pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi. Nah, melakukan review untuk kewajiban, dan ini langkah kedua ya teman, yaitu melakukan review untuk kewajiban dan komitmen kontingensi. 3 kondisi diperlukan agar kewajiban kontingensi itu ada. Apa aja? Yang pertama, ada potensi pembayaran di masa depan kepada pihak luar atau penurunan nilai aset yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. 2. Ada ketidakpastian tentang jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa depan. 3. Hasilnya akan diselesaikan oleh beberapa peristiwa atau peristiwa di masa depan. Nah, tujuan utama auditor dalam memverifikasi kewajiban kontingensi itu apa sih? Jadi tujuan utamanya adalah ada dua, yaitu mengevaluasi perlakuan akuntansi atas kewajiban kontingensi yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasikan kontingensi dengan tepat. Yang kedua, identifikasi sejauh praktis segala kemungkinan yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Oke, prosedur audit yang biasa digunakan untuk mencari kewajiban kontingensi meliputi: pertama, menanyakan manajemen. Kedua, tinjau laporan agen pendapatan internal saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Tiga, telaah risalah rapat direksi dan memegang saham. Keempat, analisis biaya hukum untuk periode yang diaudit.
Kelima, dapatkan surat dari setiap pengacara utama yang melakukan layanan hukum untuk klien. 6. Tinjau dokumentasi audit. Lalu yang terakhir, periksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca. Nah, setelah kita udah melakukan prosedur audit yang digunakan untuk mencari kewajiban kontingensi, maka ada kemungkinan terjadi dan perlakuan pelaporan keuangannya. Nah, kemungkinan terjadi peristiwa itu ada 3. Nah, yang pertama, jarak jauh atau sedikit peluangnya. Nah, perlakuan laporan keuangannya itu apa? Jadi tidak diperlukan pengungkapan. Jadi kalau kemungkinan terjadi atau peristiwa kontingensinya itu sedikit peluangnya itu dikit, intinya dikit lah, maksudnya itu peristiwa terjadinya itu mungkin kecil kemungkinannya, itu berarti tidak diperlukan pengungkapan. Tapi kalau cukup mungkin nih, lebih dari jarak jauh tetapi kurang dari kemungkinan, itu pengungkapan catatan kaki diperlukan atau footnote. Terus yang ketiga terakhir adalah kemungkinan, itu kemungkinan terjadinya itu besar. Nah, kalau ada kewajiban kontingensi dan itu kemungkinan terjadinya besar, berarti jika jumlahnya dapat diperkirakan secara wajar, akun-akun laporan keuangan disesuaikan. 2. Jika jumlahnya tidak dapat diperkirakan secara wajar, jadi pengungkapan catatan kaki itu harus diperlukan. Gitu. Oke, langkah ketiga adalah melakukan review post balance sheet untuk peristiwa subsequent event. Nah, periode yang dicakup oleh tinjauan subsequent event itu adalah, nah, kita harus tahu dulu apa makna dari subsequent event. Jadi subsequent event itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan auditor itu terbit gitu. Dalam artian setelah tanggal 31 Desember tahun 2019. Terus selanjutnya ini ada audit report. Jadi selisih dalam artian subsequent event itu terjadi, selisihnya itu adalah rentang waktunya itu setelah laporan keuangan itu berakhir atau setelah tanggal 31 Desember hingga laporan audit itu ada laporan auditnya. Nah, inilah yang dimaksud dalam periode untuk review for subsequent event itu sendiri. Lalu ada periode untuk processing atau periode dalam melakukan financial statement atau finalnya laporan keuangan lah. Nah, inilah baru terbitnya laporan keuangan secara final. Nah, jadi dalam subsequent event ini teman-teman, ketika ada temuan auditor, terus ada temuan-temuan atau terkait peristiwa kejadian luar biasa, itu harus segera dilapor atau harus segera dilaporkan ke manajemen. Nah, tujuannya apa? Jadi nanti biar manajemen bisa memperbaikinya, atau nanti ada peristiwa-peristiwa penting yang harus dibenarkan atau apa gitu. Jadi itu adalah ada peristiwa-peristiwa penting dalam subsequent event gitu. Nah, review for subsequent event. Oke, kita review dulu terkait subsequent event. Bagian ketiga dari menyelesaikan audit adalah review untuk subsequent event. Nah, tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian atau menelaah subsequent event itu biasanya terbatas pada periode yang dimulai dengan tanggal neraca dan diakhiri dengan tanggal laporan auditor. Nah, ada 2 jenis subsequent event. Apa aja itu? Yang pertama, mereka yang memiliki dampak langsung pada laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian jumlah laporan keuangan tahun berjalan. Kedua, mereka yang tidak memiliki dampak langsung pada jumlah laporan keuangan, tetapi pengungkapannya perlu dilakukan. Nah, itulah ada 2 jenis subsequent event. Jadi ada 2 peristiwa yang harus dilaporkan dan ada yang harus disesuaikan. Oke, terus ada 2 kategori prosedur audit untuk tinjauan subsequent event. Nah, apa aja kategori prosedur auditnya? Pertama, prosedur yang biasanya terintegrasi sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Kedua, prosedur yang dilakukan secara khusus untuk tujuan menemukan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai subsequent event. Nah, kadang-kadang auditor itu menentukan bahwa subsequent event yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan terjadi setelah tanggal laporan audit, tetapi sebelum laporan audit diterbitkan. Nah, jadi makanya itu di sinilah di rentang waktu setelah laporan audit itu ada sampai tanggal klien menerbitkan financial statement-nya. Nah, dalam situasi itu, auditor memiliki 2 opsi yang sama-sama dapat diterima untuk memperluas pengujian peristiwa kemudian. Yang pertama, perluas semua tes acara atau subsequent event itu berikutnya ke tanggal baru. Yang kedua, batasi ulasan acara selanjutnya untuk hal yang terkait dengan acara berikutnya yang baru gitu. Oke, langkah selanjutnya dalam penyelesaian audit adalah merancang dan melakukan langkah terakhir dalam segmen akumulasi bukti audit. Nah, akumulasi bukti audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan prosedur analitis selama penyelesaian audit. Nah, umum bagi seorang auditor untuk melakukan prosedur analitis selama penelaahan akhir atas dokumentasi, audit, dan laporan keuangan. Nah, hasil dari prosedur analitis akhir dapat mengindikasikan bahwa bukti audit tambahan diperlukan. Jadi, hasil dari prosedur analitis yang sudah dilakukan itu tadi itu dapat mengindikasikan bahwa bukti audit tambahan itu diperlukan atau tidak. Nah, makanya kita harus
sebelum kita mau tahu berapa banyak bukti audit yang kita kumpulkan, makanya kita harus melakukan prosedur analitis gitu. Nah, terus auditor dapat menggunakan perangkat lunak untuk memindai populasi entry jurnal untuk mengidentifikasi transaksi dengan karakteristik yang tidak biasa, yang mungkin memerlukan pertimbangan tambahan. Misalnya, alat analitik data dapat digunakan untuk menandai apakah pertama transaksi dengan jumlah dolar yang dibulatkan, ini rupiah ya. Kedua, tanggal dan waktu posting yang tidak biasa. Ketiga, transaksi yang berada tepat di bawah ambang batas pertujuan yang ditentukan. Langkah terakhir lainnya dalam segmen akumulasi bukti audit meliputi evaluasi asumsi going concern perusahaan. Kedua, mendapatkan surat representasi manajemen. Ketiga, pertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, baca informasi lainnya di dalam laporan tahunan klien. Oke, yang dalam penyelesaian audit, langkah selanjutnya terkait mengintegrasikan bukti audit yang dikumpulkan dan mengevaluasi hasil audit secara keseluruhan. Oke, yang pertama kita melengkapi daftar periksa audit ini sendiri. Nah, ini adalah contoh daftar periksa audit, terus kita nanti langsung melengkapinya apakah dia iya atau tidak gitu. Kita evaluasi hasilnya. Nah, setelah melakukan semua prosedur audit di setiap area audit, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan menyeluruh tentang laporan keuangan. Nah, auditor harus memutuskan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah dikumpulkan untuk menjamin, pertama, kesimpulan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku. Kedua, kesimpulan keseluruhan tentang efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Nah, ini ada 5 aspek utama dalam mengevaluasi hasil meliputi. Jadi ada 5 aspek utama ya dalam evaluasi hasil. Yaitu pertama adalah bukti mendukung opini auditor. Kedua, pengungkapan laporan keuangan. Ketiga, tinjauan dokumentasi audit. Keempat, ulasan kualitas keterlibatan dan ringkasan evaluasi bukti. Nah, auditor harus menunggu untuk memutuskan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan sampai semua bukti telah dikumpulkan dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantu mereka dalam memilih kata-kata yang tepat dari laporan yang mereka putuskan untuk diterbitkan. Oke. Lalu langkah selanjutnya dalam penyelesaian audit itu setelah kita melakukan temuan-temuan, setelah kita udah melakukan review atas hasilnya, terus kita udah mengecek kewajiban kontingensinya, terus kita akan berkomunikasi secara efektif dengan komite audit dan si manajemen. Jadi kita komunikasikan apa aja temuan-temuan itu tadi kepada si manajemen. Nah, setelah audit selesai, beberapa komunikasi potensial dari auditor dapat dikirim ke komite audit atau pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola, termasuk komunikasi penipuan yang terdeteksi dan tindakan ilegal. Kedua, defisiensi pengendalian intern. Ketiga, komunikasi lainnya dengan komite audit. Dan keempat, surat manajemen. Nah, komunikasi penipuan yang terdeteksi dan tindakan ilegal. Nah, secara audit mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan semua penipuan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk serupa, terlepas dari materialitasnya. Dua, defisiensi pengendalian intern. Nah, auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis defisiensi pengendalian intern yang signifikan dan kelemahan material dalam desain atau operasi pengendalian intern kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, terkait komunikasi lainnya dengan komite audit. Nah, ini secara audit mengharuskan auditor untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang terakhir, terkait surat manajemen. Yang keempat, surat manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk menginformasikan personal klien tentang rekomendasi CPI. Ini berarti Certified Public Accountant untuk meningkatkan setiap bagian dari bisnis klien gitu. Nah, yang langkah terakhirnya dalam penyelesaian audit adalah mengidentifikasi tanggung jawab auditor ketika fakta yang mempengaruhi laporan audit ditemukan setelah diterbitkan. Nah, jadi setelah itu udah auditor itu menemukan fakta, ternyata itu mempengaruhi laporan audit setelah diterbitkannya laporan. Nah, gimana itu tanggung jawab auditornya? Jadi yang pertama, penemuan fakta selanjutnya atau penemuan event, auditor terkadang mengetahui setelah laporan keuangan yang telah diaudit diterbitkan bahwa laporan keuangan salah saji secara material. Nah, ketika penemuan fakta selanjutnya ini terjadi, maka auditor harus memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengguna yang mengandalkan laporan keuangan diinformasikan tentang salah saji atau perubahan kesimpulan tentang efektivitas pengendalian intern. Nah, jika auditor menemukan bahwa pernyataan tersebut menyesatkan setelah dikeluarkan, maka tindakan yang paling diinginkan adalah meminta klien untuk segera menerbitkan revisi laporan keuangan yang mencakup penjelasan alasan revisi tersebut. Terus yang terakhir, jika klien menolak untuk mengungkapkan pernyataan salah saji, auditor harus pertama, menginformasikan kepada Dewan Direksi, kedua, beritahu Badan Pengatur, yang terakhir adalah beritahu setiap orang yang mengandalkan laporan
keuangan. Nah, inilah materi terkait penyelesaian audit. Oke, video selanjutnya kita akan ngebahas terkait modul 9 terkait penyelesaian audit. Jadi itu adalah hasil kompilasi dari modul 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah kita udah menyelesaikan semua laporan, setelah kita udah menyelesaikan semua audit-audit yang diperlukan, maka kita langkah selanjutnya adalah menyelesaikan audit yang udah kita lakukan itu sendiri. Jadi sampai sini materi yang akan kita bahas teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kita ketemu di video selanjutnya. Ketutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. See you teman-teman.